Kadang orang tidak mengerti apa itu swasembada. Self-sufficiency, food security, dan food sovereignty. Ada ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan swasembada. Nah, ini kadang tidak rancu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Karantina yang baru dilantik, tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati anggota DPR RI, Bapak Rudianto Lalo. Ini masih muda. Yang kami hormati Bapak Andi Abdul Waris Halid, anggota DPD. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, ini guru saya, Profesor, ini rektor juga pada masanya, Bapak dan Menko, Profesor Basri Hasanuddin Eman. Makasih Pak Prof atas binaannya dulu. Kami ingat waktu di Pinrang, Bapak kasih bantuan untuk tikus. Hari ini tikus mengantar saya menjadi Menteri Pertanian. Yang kami hormati, ini guru kami, Profesor Dokter Idrus Paturusi. Nah, ini tepuk tangan, ini guru kita. Yang kami hormati Rektor Unhas, Profesor Dr. Ibu Dwia. Terima kasih Bu Rektor. Lengkap semua rektor kita. Yang kami hormati, ada Bupati. Aku cek, ini absen saja sebenarnya. Karena Ustaz Soca yang ada namanya di sini, tolong ya, bantuannya ditambah. Bicara rugi kok, engkau wartawan Pela Jakarta deh. Yang kami hormati pimpinan DPRD Sulsel, Ibu Ketua. Ada Ibu Ketua DPR. Ini dari Ketua Dokter Gigi ya, FKG. Yang kami hormati Pak Yasir Mahmud. Tidak hadir. Oh, kurang bantuannya ini nanti. Yang kami hormati Fauzi. Mana kacamata saya? Wakil Ketua DPR ada? Enggak ada ya? Oh, Pak Fauzi, oke. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR, Pak Fauzi Mendiwawo. Oh, ini yang rajin. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Bapak Irfan. Bapak Irfan ada? Enggak hadir. Nah, ini Bupati. Mana sambungannya, Dek, Bupati? Kalau ada yang saya tidak sebut namanya tapi hadir, itu lebih tinggi bantuannya. Yang kami hormati Bupati Takalar. Pak Bupati. Yang kami hormati Bupati, Bapak Bupati baru. Ibu Bupati baru, maaf. Iya. Aja tak celek itu Pak Nasingin atau ABG tapi. Yang kami hormati Bupati Luwu. Ada?
Terima kasih Pak Bupati. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Parepare. Terima kasih Pak Wali. Yang kami hormati Bapak Bupati Selayar. Sudah jadi kelapanya Pak? Udah? Ada, jangan dikurangi Pak ya. Di sana itu Sulawesi Utara kemarin kurang. Kurangnya sedikit, 70%. Tuh, aku langsung suruh periksa. Nah tolong kelapanya ini kalau bisa dikirim ke seluruh Pulau Sulawesi. Kalau bisa Selayar menjadi menjadi tempat pembibitan untuk Pulau Sulawesi. Anggarannya besar. Iya Pak Bupati. Ya. Yang kami hormati Bupati Lu Utara. Ini yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar. Ada Pak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota. Bapak karena pakaiannya kayak pengantin. Pak Wali Kota. Ibu Wakil Wali Kota. Wali Kota pada zaman. Oh ada Kak Aco. Kak Aco. Makasih Kak Aco. Ini yang injak saya waktu. Ingatan saya itu tajam. Aku sebut satu-satu yang ospek saya Kak Sari, Kak Aco yang suruh. Ya. Karena pakai hardtop dulu. Oh gaga dulu Kak Aco. Dulu cewek-cewek itu yang cantik ikut semua sama Kak Aco. Maaf Ibu Wakil. Enggak. Macowa nih, ipoto ngenge. Nanti daripada di akhirat nanti ditanya, itu masalah. Yang kami hormati Bupati Wajo. Yang kami hormati Bupati Pindrang. Oke. Yang kami hormati Wakil Bupati Bantai. Jadi yang wakil itu yang hadir 2/3. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Palopo. Yang kami hormati Ketua DPRD Bone. Aku baca kampung halamanku jadi sale bacana dan Andre Lisu. Maka ada ki Anda boleh pintar, Anda boleh jagoan, Anda boleh kaya, Anda boleh pemimpin. Tapi kalau adabnya yang kurang, itu meresahkan warga. Oh, masih banyak nih. Para Mampina ada, wakil. Wah, saya tidak lihat. Ini ketua DPR yang kaya. Dengical, wah, maafkan, pasti saya tambah bantuanku. Para Mampina dengan Ical. Ya, dan biasanya kalau ada saya ucapkan jadi tuh. Udah. Pak Andi, Pak Jalangi, Pak Baso ada. Aja tak sudah mondri ya. Si ambil yang tepat gelap-gelap. Ini terang sekali sorotannya ini. Ini yang dari belakang kalau bisa dimatikan. Atau ke samping. Yang kami hormati ada Prof. Yusran, Prof. Murtir, Prof. Arsyad, Prof. Andi Sakir, Prof. Aris, Pak Ismak, Rektor Balikpapan apa? Perguruan tinggi, Pak Rektor. Uniba, yang punya Kota Madia, Pak Sukriansa. Siapa lagi yang belum saya sebut? Oh, masih banyak. Ini masih ada 5 halaman. Prof. Armin ada? Tabe, ya kode utap serta. Ada Pak Jenderal Bro Ripai, Pak Andi Idris. Oh, aku tidak lihat ujung-ujung. Tabe, ya kode utap serta. Insya Allah bantuan bibit, kakao, lengkap. Itu ditambah.
Jadi tagi Kak Mato kono, ya di tepuk seku, beruntunglah yang tidak disebut namanya. Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin yang saya cintai, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sektor pangan dan IKA. Alhamdulillah, karena IKA kami bisa berdiri di tempat ini dan ditakdirkan menjadi masuk di kabinet merah putih yang kedua dan yang ketiga. Juga karena IKA, kami ditakdirkan menjadi kepala Bapanas. Jadi ada 5-6 jabatan diamanahkan pada kami di periode sekarang. Sebagai Satgas, juga untuk pangan BUMN, kami diamanahkan untuk mengontrol langsung. Bapak Ibu sekalian, IKA sekarang kita sudah bentuk di beberapa negara. Eropa, Jepang, banyak negara kita sudah bentuk. Ketua-ketuanya kita sudah lantik. Ternyata alumni IKA diperhitungkan nasional dan tingkat dunia. Diperhitungkan nasional dan tingkat dunia. Bapak Ibu sekalian, kami senang dengan teman-teman IKA, solid, kompak, terutama bupati-bupati kompak. Manfaatkan nggak menjadi menteri ya, Pak Bupati? Ya Kupura ini labak tuh, megang geraku makukuangi, 40 triliun. Termanfaatkan nih, rajin lo ke kantor rajin kok dia tercumpa dia itu gata-wata. Cumpa lagi belum tentu naringi. Apalagi dia tercumpa. Ya na gunana manci menteri alumni Unhas. Bapak Ibu sekalian, sekarang Unhas untuk kerja sosial itu dulu ada yang ke Turki, Prof. Idrus yang selalu pimpin. Kalau ke beberapa negara, Aceh, alhamdulillah, Aceh kemarin saudara kita kena gempa dari alumni Unhas dan KKSS, mungkin sekitar 15 miliar bantuannya. Totalnya 75 miliar dan tertinggi. Yang pelopori juga alumni Unhas. Ketua yang pimpin langsung. Itu 75 miliar. Ini kita bantu saudara-saudara kita. Dulu, waktu terjadi gempa di Sulawesi Tengah dan NTB kalau tidak salah, itu 40 miliar kita kirim ke sana. Jadi IKA ini telah berkontribusi pada nasional dan dunia. Kami takdirkan sebagai menteri juga sangat berat. Sangat berat. Di mana Bapak Presiden targetkan swasembada 4 tahun. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun kita capai. Sekarang sudah swasembada. Dan itu bukan kata saya. Jadi banyak yang salah persepsi. Tolong teman-teman kita luruskan. Itu swasembada bukan yang sampaikan adalah Kementerian Pertanian. Tetapi yang menyampaikan adalah BPS. Ini data BPS. Kemudian yang kedua adalah FAO. Ini FAO. Yang ketiga adalah United States Department of Agriculture Amerika Serikat. Ini datanya. Jadi 3 lembaga besar dunia dan nasional yang menyampaikan. Hampir pasti kalau ada yang ingin protes, proteslah ke 3 lembaga itu. Oh, aku minta maaf, ketua-ketua wilayah, fakultas ada semua ya. Aku minta maaf teman, saya anggap Bapak yang pidato di sini, jadi saya tidak sebut namanya tadi. Ketua wilayah ada ya, ketua fakultas, udah nanti malam kita ketemu lebih dekat sampai subuh. Nanti malam minggu ketua-ketua wilayah. Bapak Ibu sekalian, ini lembaga yang kredibel.
dunia, Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan data. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu sangat subjektif dan bisa difitnah. Ini, nah kemarin ada yang bertanya bahwa apakah itu swasembada atau tidak. Ada yang ragu. Padahal stok kita selama Republik ini berdiri, kami lahir, maaf Pak Rektor, sebenarnya kami lahir itu 69, bukan 68. Tapi kami dipercepat sekolah di SD. Jadi kakak saya lebih tua daripada kakak saya di ijazah. Kami karena ikut-ikut percepat. Umur 6 tahun sudah sekolah di SD. Nah, kami lahir 69, sejak kami lahir sampai 2026, itu tertinggi. Dan ini nggak bisa dibantah. Dulu Pak Harto 84, 2,75. Sekarang hari ini 5 juta ton. Beras di gudang, kapasitas gudang hanya 3 juta ton, 2 juta ton sewa gudang hari ini. Kita minta sewa 1 juta lagi. Kami katakan, kalau ini tidak benar, itu dipenjara semua direksinya dengan komisarisnya dan pegawainya. Kenapa? Nilainya ini 60 triliun. Dan yang audit adalah BPK. Jadi clear, tidak ada data dari pertanian, ada data dari BPS. Herannya, kenapa data pertanian saja dipersoalkan? Itu pun data beras. Kenapa bukan, kalau data beras salah, berarti seluruh data yang di BPS pasti salah dong. Kenapa hanya data beras? Ada apa? Data beras saja yang disalahkan. Nah, ini teman-teman alumni, kami harus klarifikasi juga beberapa hal. Kadang orang tidak mengerti apa itu swasembada. Self-sufficiency, food security, dan food sovereignty. Ada ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan swasembada. Nah, ini kadang tidak rancu. Swasembada pangan tidak apa. Yang dikatakan swasembada pangan adalah impor maksimal 10%. Itu konsensus kita. Impor 10%. Kemudian ketahanan pangan adalah impor maupun produksi dalam negeri, tapi cukup, itu ketahanan pangan. Nah, ini tidak dipahami. Juga tidak bisa membedakan mana luas tanam, mana luas lahan. Nah, ini parah. Yang lebih parah lagi, maaf, bukan, ini oknum, 1 orang, atau 2 orang, 3 orang. Yang menyampaikan adalah mencoba untuk mendegradasi data FAO, Amerika, Indonesia adalah bukan bidangnya, sarjana hukum yang mencoba mengotak-atik dunia. Sedangkan FAO, seluruh orang terbaik dunia ada di sana. Kurang apa Amerika dengan FAO? Kalau data Indonesia tidak mau dipercaya. Ini datanya, kita lompatan tertinggi nomor 2 dunia. Dan ini berat. Saya yakin teman-teman anak-anak muda yang sebaya, Unhas yang terpenting adalah Unhas bisa. Itu yang terpenting. Unhas mampu. Unhas berkualitas berkat bimbingan guru-guru kita, para rektor kita yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak dampaknya IKA ke tingkat dunia sekarang? Itu ada penurunan harga dunia. Ini harga beras dunia dari $660 turun menjadi 368, bahkan 340. Dari 11.000 turun menjadi 5.700 rupiah per kilo. Kenapa? Indonesia adalah importir terbesar dunia. 7 juta ton selama 2 tahun. Tiba-tiba kita hentikan impor. Jadi Indonesia memberi dampak pada dunia, yaitu 33 negara berdampak langsung karena dinominasi oleh konsumsi beras, kemudian berdampak pada 176 negara di dunia. Dan itu
datanya World Bank, FAO, dan seterusnya. Artinya apa? Dan di dalamnya ada Unhas, ketua IKA-nya mengambil tongkat komando untuk menggetarkan itu. Kita mampu. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah kami, ini yang agak berat, pahit kemarin, kami diwawancari Bapak Presiden, jam 7 sore setelah sholat maghrib, kami dari Wanam dipanggil menghadap ke kantor. Siap Bapak Presiden. Pak Menteri, bantu aku, karena aku dengar dari Unhas ini cukup berani mengambil resiko. Bantu aku swasembada 4 tahun. Siap Bapak Presiden. Kami siap. Dalam hati kecil saya, ini bisa. Pekerjaan Pak Galungi. Di Sebelesu ya, di Sewere, di Semana. Tapi di tengah makai di Belesu ya. Begitu 21 hari, beliau umumkan di Brasil. G20. Dan APEC. Beliau umumkan di seluruh pemimpin negara, mengatakan Indonesia tidak akan impor tahun 2025. Sorry, 3 tahun. Saya katakan mungkin salah ucap Bapak Presiden karena lelah. Pulang kami dipanggil sore, Mentan menghadap ke istana. Siap Bapak Presiden. Begitu kami menghadap, Bapak Presiden mengatakan, Pak Mentan bisa nggak 1 tahun? Aku dengar laporan akselerasinya tinggi. Aku mengatakan izin Bapak Presiden, kalau bisa ditawar 3 tahun aja. Jangan 4 tahun jadi 1 tahun. Kami sampai selesai rapat, kemudian dilanjut sidang kabinet. Apa yang terjadi? Beliau umumkan di depan wartawan, hadir ratusan, sidang kabinet seluruh wakil menteri dan wakil menteri kepala badan, diumumkan Indonesia tidak akan impor 2025. Saya keringat dingin, Pak Kepala Karantina, saksikan ya. Aku keringat dingin, tapi sebagai anak Slebes, sekali layar terkembang, pantang surut, kembali. Aku katakan, jujur, ragu juga, kami lewat masjid. Kalau kita sudah layar berkembang, kalau sudah berlayar, sudah merantau, anak Sulawesi, alumni IKA, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam pertempuran. Akhirnya kami mencoba mengolah. Seluruh sumber daya kami maksimalkan. Seluruh regulasi kami betulkan. Tidak ada hari libur bagi Kementerian Pertanian. Selama 1 tahun penuh, nggak boleh libur. Dan kami rapat jam 3 subuh, jam 2 subuh, Dirjen standby. Kalau dia tidak angkat telepon, berakhir jabatannya. Harus diberi tekanan. Akhir tahun kami pertigo, 7 jam dirawat. Yang rawat adalah IKA juga, Pak Rektor. Adalah Pak Profesor, anak buahnya Prof. Idrus. Profesor Johan Naras, yang Bapak kenalkan waktu siku saya, Pak Profesor, top, hebat. Orang-orang Unhas itu hebat. Ini siku saya patah. Ini sudah mau dioperasi ini mau dibedah, dipotong. Amputasi, di Kendari, aku terbang, masuk lagi ke sini, diambilkan pisau, enggak. Terakhir saya ke beliau di Sungai Sadang, Prof ya. Beliau dengan Prof Johan, enggak, ini gampang, enteng. Kok ada dokter dari Unhas? Pikiran saya, cuma alumni Unhas. Kalau dia tinggal di Amerika, alumni sana ya wajar. Ini kok berani mengatakan, tahu ini sembuh, normal kembali, beliau rawat. Itu bahwa Unhas itu hebat. Lanjut, setelah itu, kami sakit, kami kejar dengan segala cara. Alhamdulillah akhir tahun dan hari ini adalah capaian tertinggi selama Republik ini berdiri. Ini, dan Bapak Presiden langsung telepon, malam tahun baru, 1 hari sesudahnya, telepon, Pak Menteri, terima kasih kamu sudah
menunjukkan kinerja terbaiknya di kabinet dan untuk dunia. Kami ucapkan terima kasih sama-sama Bapak Presiden. Terus kamu jangan terlalu kerja. Besoknya dipanggil lagi. Presiden kita luar biasa. Oke, ini selesai semua. Mimpi kita swasembada selesai. Definisi swasembada selesai. Data bukan kementerian yang keluarkan. Nah, ada lagi mengatakan bahwa ini 2024 impor, kok tiba-tiba terhenti? Ya itulah jagonya kita. Itulah jagonya Ika Unhas. Bisa menyelesaikan, bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang. Karena ada datanya. Kemudian dia bilang ada impor. Iya, ini yang dirancukan. Ada impor 0,000 sekian persen. Terkadang itu basmatik yang tidak ditanam di Indonesia. Kalau ada saudara kita dari Eropa, ada saudara kita dari India, ada saudara kita dari Cina, dari Arab, maunya basmatik. Ini ditanam tidak bisa tumbuh. Ini yang dibawa ke Indonesia. Ini yang dibuat untuk mengecoh di dalam. Yang kita maksud adalah swasembada pangan, swasembada beras itu yang medium. Konsumsi tiap hari orang Indonesia. Kemudian swasembada pangan, ini juga sudah swasembada. Bisa tunjukkan datanya. Ini harus clear. Karena ada kemarin pejabat-pejabat negara, mantan, ini enggak swasembada. Pangan swasembada. Bapak Ibu, ini 11 komoditas, Impres nomor 125, Impres 125 tahun 2020. Itu mengatakan 11 komoditas strategis, inilah pangan kita yang harus dijaga. Dari pangan ini kebutuhannya kita adalah 73 juta, produksi kita 73 juta ton, dan kebutuhan kita 68 juta. Yang kita impor hanya 3. 3 berarti ini 1, 2, 3. Total ini 3,5 juta ton. 3,5 juta ton kalau dibagi 68 itu 4,9%. 4,9% itu di bawah daripada standar FAO. Clear? Dia sengaja rancukan. Yang herannya pada saat Indonesia impor besar-besaran 7 juta ton 100 triliun, dia diam. Kenapa dia diam? Dia bahagia di atas penderitaan negara Republik Indonesia. Kenapa dia diam waktu kita impor? Kenapa dia diam pada saat rakyat menderita? Dia diam. Kenapa dia bersuara pada saat kita kesejahteraan naik? Bapak Ibu sekalian, jadi menurut FAO ini maksimal 10%. Jadi dia tidak paham tapi dia bercerita tentang itu. Inilah bahayanya, maaf. Bapak Ibu, tidak ada dalam ruangan ini. Kalau orang berbicara bukan bidangnya, itu sangat berbahaya daripada penjahat sekalipun. Apalagi mengeluarkan kebijakan yang keliru, jauh lebih berbahaya daripada penjahat sekalipun. Inilah kita hati-hati. Karena biasa pura-pura pintar, itu paling berbahaya. Tapi dia tidak memahami. Clear, pangan clear, ketahanan pangan lebih, swasembada selesai. Ada swasembada per komoditas atau swasembada pangan. Terserah Anda pilih mana, semua sudah selesai. Nah, kita kembali, substansi pangan adalah karbohidrat dan protein. Protein sudah swasembada, karbohidrat swasembada, protein swasembada. Ayam kita ekspor, telur kita ekspor. Ayam kita ekspor, telur kita ekspor. Minyak goreng kita memenuhi kebutuhan dunia. Naik 6 juta ton dalam 1 tahun ini. Jadi clear, nggak ada lagi. Oh maaf, ada Pak Rektor dari Gorontalo ya. Palu. Pak Rektor, maaf Pak Rektor. Berarti Bapak nanti kita kerjasama karena saya tidak sebut namanya tadi. Nah, kita ini orang hebat. Kita ini orang hebat. Bapak Ibu, ini data kesejahteraan petani naik. Jangan berbicara menggunakan rasa, tapi rasio, kuantitatif, baru dikualitatifkan. Ini tertinggi selama 34 tahun. Ini nggak bisa bantah karena ini adalah BPS. Kecuali kalau BPS kita tidak akui. Ini kemudian
Ini NTP, kesejahteraan kita, PDB. Sektor pertanian kami serah terima 0,67, 1,3, 0, naik menjadi 5,7%. Tertinggi selama 25 tahun. Jadi kami undang kemarin semua pakar-pakar yang senang mengeritik. Ada Profesor Isanuddin Nursi, ada Pak Hensat, ada Profesor Ujang, guru-guru besar sini. Dari kampus kami undang, IPB, Trisakti kami undang, ayo kita diskusi. Karena orang yang mengeritik konstruktif itu adalah sangat baik untuk negara. Tapi jangan memfitnah atau bukan keahliannya. Tiba-tiba menyampaikan itu berbahaya untuk negara. Nah, kalau aku konstruksi, ini tidak boleh suzon, berprasangka buruk. Kalau aku konstruksi, katakanlah yang mengeritik mengatakan itu benar. Rencananya berarti kalau kita benarkan dia, konsekuensinya adalah direksi Bulog ditangkap, pegawainya ditangkap. Kenapa? Gudang penuh, tinggal muat. Bapak Presiden langsung cek langsung tanpa didampingi Menteri Pertanian. Apa kata beliau? Sabar Pak Mentan. Memang petarung itu selalu diuji. Oh, terima kasih Bapak Presiden. Itu konsekuensi yang berikutnya adalah tentu Indonesia minta impor kan, karena beras tidak cukup. Yang menyampaikan kalau impor berarti dia mencintai petani Thailand, Vietnam, Pakistan, India, karena itu adalah impor dari sana dulu. Artinya apa? Anti asing. Sederhana kesimpulannya, anti asing, selesai. Kemarin kami tanya Profesor Isanuddin Nursi dengan, aku tanya, mana Anda percaya FAO, Amerika, BPS, atau satu orang bukan bidangnya? Kayak enggak, kita harus sportif. Aku sudah terbuka sama Anda, buka gudang, pantau data, jangan Anda lari dari pertanyaan saya. Terakhir, iya Pak, dia yang salah, terima kasih, karena itu temanmu, nasihati mereka. Karena ini bukan pengadilan terakhir, itu diadili nanti, ditanya 286 juta, orang bertanya pada dia, kenapa kamu bohongi saya dulu? Kalau aku salah, buka, kenapa? Ini amanah, ini bukan untuk pencitraan. Teman-teman, clear, karena harus aku bertanggung jawab pada alumni Unhas. Ini harus aku clearkan, jangan nanti Bapak menjadi beban, saya menjadi beban Bapak. Ini harus aku clearkan. Bapak Ibu sekalian, pangan selesai. Mimpi kita adalah seluruh pulau Indonesia itu swasembada pangan, protein, energi, dan etanol, bensin, solar dan bensin. Ini mimpi kita ke depan. Kedengar enggak kalau aku agak keluar geser dikit? Ada mic-nya enggak? Ini ketua penitia kayaknya sumbangannya kurang ya. Jangan menyumbang ya. Ada. Nah, Bapak Ibu, pertahanan negara yang baik kalau bisa kita berdaulat pangan di setiap pulau. Kenapa? Inflasi otomatis tidak terjadi. Mimpi kita adalah Sumatera, swasembada pangan, Kalimantan dulu ngambil beras dari Sulawesi Selatan. Ngambil beras dari Jawa Timur, sekarang sudah mandiri. Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, ini harus, NTB harus mandiri pangan. Alhamdulillah sekarang mandiri. Ini mandiri, ini kita mandirikan. Kemudian protein sudah mandiri, kita sudah ekspor. Kemudian solar tanggal 1 Juli Indonesia stop impor yang puluhan tahun, 80 tahun kita impor, stop impor di tanggal 1 Juli nanti dan seterusnya. Tidak impor solar lagi. Kenapa? Karena dari CPO kita jadikan solar. Waktu kami gagas 10 tahun yang lalu kalau tidak 9 tahun yang lalu, itu kami dibilangi orang gila.
Ini nggak masuk akal. Ini kami gagas nih. Oh sorry, akhir. Tapi kami rintis mulai 2016. Ini alhamdulillah sekarang sudah 26 pabrik. CPO menjadi FAME, kemudian dicampur menjadi solar. Tanggal 1 Juli, B50 yang dikatakan B50, 50% solar dari kita, kemudian dari CPO. Ke depan B100. Artinya apa? Tidak ada impor solar. Juli tahun ini tidak impor solar. Ini kita mandiri. Kemudian yang kedua, berikutnya etanol. Tolong teman-teman, kalau ada dari Unhas, Pak Rektor kalau ada dari Unhas, kemarin saya di ITS, kami beri tugas, Benwit, tahu Benwit, bensin sawit. Jadi sawit, jadi bensin. Ini 50% rendemennya. Nah kalau ini kita teruskan, itu insya Allah swasembada, pangan, protein, solar, bensin. Kalau energi, sekarang ini dunia krisis ada 3, air, energi dan pangan. Solusinya di Indonesia dan bisa kita suplai negara-negara tetangga ke depan. Ini penemunya Profesor, lupa namanya, Ustaz Soca. Profesor siapa namanya? Ini orangnya, ini. Sederhana, baik, langsung kami dirikan tanda tangan MOU kontrak dirikan industri. Kalau berhasil tahun ini, tahun depan skala besar. Ini dari PTPN, ini penemunya, ini Pak Rektor, langsung tanda tangan, jalan. Tolong teman-teman IKA Unhas, kita dorong para peneliti dari Unhas, Pak Rektor, enggak, Unhas terbaik. Harus. Masa nggak bisa kita lihat Unhas terdepan? Bisa nggak Pak Rektor? Unhas nomor 1. Bisa. Bapak Ibu, kemarin kami tanda tangan kontrak langsung dengan IPB. Di atas sih. Langsung di bawahnya. Pak Menteri, ini IPB kontraknya. Ini sudah kontrak juga. Aku minta traktor jadi, aku minta alat panjat kelapa daripada monyet, kasihan monyet. Kalau dia lebih pintar nanti, kalau dia demo gimana? Kalau dia sudah bisa sadap, monyetnya sadap, kira-kira apa yang terjadi di Indonesia? Bisa kita digorok kalau kita tidur. Nah, mana alatnya kembali? Alatnya kita buat. Jadi Pak Menteri Menristek Dikti Saintek itu sangat terima kasih. Ini alat untuk panjat kelapa, karena kelapa kita seluruh Indonesia mau dipanjat. Ini pakai ini nanti. Ini traktor dibuat, jadi semua hebat-hebat anak-anak kita di sana. Ini mahasiswa yang dibimbing dosennya. Nah kalau saya Unhas nanti Pak Rektor kalau bisa ada ayam tenang aja. Ini Unhas nanti ada gebrakan dunia. Yang bisa produksi cuma Amerika, Belanda, Inggris. Dan Unhas nanti buat ayam ditiup langsung besar. Pak Rektor tolong diberi dukungan. Ayam umurnya 5, sudah generasi ke-6 ya. Tidak ada Pak Profesor peternakan, nggak hadir. Pak Dekan hadir? Nggak hadir. Pekogi kasih nana, iya pun nadiwin ada manulok kemai. Saya semetok itu manci. Oh berarti ini. Tapi kamase. Dia potong begini. Makanya Magamana dia mau hadir na jopo-jopo menik dia hari libur topa. Na iya pun nadiwi. sengaja ada. Masa buju masa pasero. Awe padangir Pak Rektor. Aja Pak bisa melaju no kiam itu wartawan ini itu wartawan gue. Paham gak bahasa begitu? Pak Profidus. Wareni anggara kasih. Pureni runa terima deh Pak. Pureni. Wareni anggar marka elome men no Pak. Alina iya tahu begitu iya tahu menteri mega diku naik. Alina lo disapa. Thomas Semme. Mana Prof Armin? Prof Armin ada nggak? Nggak ada Prof Armin. Pindah-pindah ke depan Prof Armin. Emang magalau yang kiling kemas curita di depan. Jadi ada ayam itu grandparent stock kita beli dari Amerika. Dan itu triliunan.
Nanti kami tunggu dari Unhas, dan itu disebar seluruh Indonesia sehingga Unhas berjaya. Ya, ini ayamnya. Jeke-jeke mati di manuk nana dek nana lo jumpa. Ini turunan ke-6. Jadi turunan ke-6, ditunggu turunan keberapa baru 8 ya? 8 atau 7 ya. Nanti ini jadi, ini adalah apa ya, legasinya Unhas nanti. Kalau perlu Pak Rektor buat jagung, tapi produksinya 30 ton per hektar. Kalau perlu seperti jambu besarnya. Gimana caranya? Pak Rektor, ada para dekan, kalau bisa beri tekanan pada mahasiswa semua dengan dosen. Jangan mau dicintai, beri tekanan. Karena tekanan yang keras akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pak, tekanan berlian itu 3.500 derajat Celcius. Kalau perlu mahasiswa itu beri PR, biarkan sampai muntah. Pak, tidak ada orang sukses. Aku sudah keliling dunia. Kami ke Amerika, kami ke Brasil, itu orang bertarung karena dia bekerja keras dan dia belajar keras. Nggak bisa mau santai terus berhasil, ngomong kosong. Ingat, ada yang agak keliru. Indonesia adalah bangsa yang nomor 1 berdoa di dunia. Ini ada surveinya, bukan saya. Ini baru menangis, ya Allah kasih saya rezeki, napa lo kematindro? Tuh jangan. Benar? Jadi ini ada lagi, maaf ya, kita cocokkan. Berdoa tanpa tindakan, 0. Jadi berdoa, ya Allah kasih rezeki, napa lo kematindro? Tuh malah salah asa. Benar? Aku coba sekarang mencoba hadis-hadis. Coba ayat, salah satu ayat, maaf yang non muslim, surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasibnya Ika kalau bukan Ika yang merubah nasibnya sendiri. Ini itu dari tadi doa, kemudian masuk ke hadis. Ada lagi hadis sahih. Ini ayat, ini kata Tuhan, kata Allah, tidak berubah. Kalau kau tidak berubah sifat-sifatmu, ya Rasulullah cerita boko. Tidak mungkin. Kalau di sini negatif, tidak mungkin keluarnya positif. Ya kau sila mau cerita boko, urusu alemu lagi dia mulai murusu, nalo si murusu tolengnya kama se. Acca cerita si kampung. Itu sudah 2. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarir. Itu sahih. Allah mencintai anak Ika yang kerja keras, bukan yang malas. Ini ada lagi Einstein. Ini Einstein, dia agama Yahudi atau apa? Itu insanity. Doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi definisi orang gila adalah bekerja hari ini besok sama saja terus menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Orang gila. Einstein yang bilang, bukan saya. Jadi ini dari hadis, dari ayat, dari Einstein sama, dan penelitiannya ada. Di situ masalah besar kita, kurang bertindak, mengharapkan banyak. Dan kita bisa merubah ini Unhas. Kita dukung Unhas menjadi terdepan di Indonesia dulu, nomor 1 di Indonesia dulu. Pasti bisa. Tapi kalau kata kita, maaf, dan aku Unhas, dia sepoleh tega toh. Si cerita boko, makin engkau seguru besar si cerita boko, urusun ya lemu, meneliti. Kalau perlu teliti itu bulan, beda itu bulan itu. Kalau teliti, ayam, terus apa lagi? Sekarang kedokteran sudah canggih. Maaf Rob, ada dokter terbaru, Prof Idrus sudah tahu. Ini DNA ini di bedah, ada miliaran DNA di bedah. Dan Profesor Ryu itu di Jepang dengan Amerika, saya ikut di dalamnya. Ini di bedah DNA, itu dia hitung sekian umurnya ini orang, tinggal sekian. Ada dokter kedokteran tidak hadir ya, Prof Kadir ada. Bedah itu, ini di bedah.
Dan sudah tahu ini umurnya tinggal sekian. Dan ada teman saya, sahabat saya di kabinet, diperiksa, suaminya duduk depan, istri saya di samping, istrinya dia. Ini dibedah, kemudian, oh ini di apa namanya istilahnya Prof, diganti rekayasa, diganti, ini memperpendek umurnya. Dia hitung ini bisa berumur 150 tahun kecuali di kecelakaan. Sampai di sana orangnya testimoni di depanku, maaf ya, sudah dewasa semua ya. Testimoni di depanku, di sampingku, apa dia bilang? Umur 65, 67, 2 kali sehari dia minum obat dengan suami istri. Istrinya yang bercerita, ini baru 60 sekali sebulan. Wassalam. Ngerti maksudnya Prof Idrus? 2 kali sehari. Dia masih bisa latihan 2 kali sehari. Dan umur 67. Kemudian ada teman saya, ditentukan dia 104. Dia bilang kamu tidak bisa lewat dari situ. Dia terlambat, dia apa namanya? Saya nggak tahu, ke dokter saya diskusi kemarin dengan Pak Nasrun, enggak ada nggak? Prof Nasrun. Benar ya Prof Nasrun ya? Benar itu ilmu itu? Yang DNA itu? Riset tapi pesan nih riset tapi ini 2 kali sehari. Pesan ini diuji coba, yang penting 2 kali sehari. Dan ini teman-teman saya di kabinet, berita, Pak, teman saya 2 hari 2 malam bekerja nggak tidur, dia bisa, dia datang, aku kemarin, nah, tolong Ika kita saling mensupport. Sukses tidak bisa sendirian. Saya tidak mungkin capai swasembada tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan orang hebat. Cuma saya silaturahmi, Pak Rektor, kalau begitu ada waktu saya telepon beliau. Saya minta nasihatnya beliau. Ini guru-guru saya semua, Pak Rektor, mantan Rektor, aku telepon. Coba tanya, saya telepon. Maaf, ada dulu kompetisi di Sulawesi Selatan, aku ikut di dalamnya. Begitu aku dengar kena musibah di Jepang, saya terbangkan orang ke Jepang, urusi, itu saudaraku. Dan tidak akan kembali ke Indonesia kalau bukan saya urusi waktu itu. Karena tidak boleh balik. Jadi kita ini saudara, kompetisi itu biasa. Bapak Ibu sekalian, mimpi kita yang terakhir aku sampaikan adalah hilirisasi. Hilirisasi kita kejar. Ini, nah ini Indonesia Timur. Indonesia Timur motor penggeraknya adalah IKA UNM. Oh ada rektor UNM hadir. Oh nanti aku tambah bantuannya. Semua yang saya tidak sebut. Ini kita hilirisasi. Rencana kami anggarannya ini 440 triliun sampai 2029. Ini kita insya Allah membuka lapangan kerja 6 juta orang. Ini yang ditakuti negara lain. Karena kita ada. Tahu Bapak Ibu, kalau nikel kita hilirisasi dengan bauksit, nikel aja kita kuasai dunia 52%. Kalau ini dijadikan baterai, Indonesia menjadi pusat otomotif. Pusat laptop, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, semua yang listrik itu adalah Indonesia terdepan karena sumber dayanya ada di Indonesia 52% dunia. Kemudian ini aku tunjukkan ada kelapa. Ini banyak di timur. Selayar Pak, kelapa didorong terus. Ini kelapa harga sekarang kelapa 5.000, di China 30.000 per biji hari ini. Dulu ini dijual 600 rupiah per biji, sekarang 10.000, 5.000. Kalau ini diolah menjadi 100 kali lipat. Ekspor kita nomor 1 dunia. Ini 24 triliun. Kalau ini diolah semua menjadi visio, itu 2.400 triliun. Coba ada yang ironis, tadi saya minum kelapa. Masih ada enggak di luar? Minum kelapa dari Thailand. Ini air kelapa, coconut milk, dengan coconut water ini
Kita sudah mulai giling, kami bangun pabrik dengan teman swasta di Maluku 3 unit, Morowali 1. Sebenarnya kami mau dorong ke Selayar tapi dihitung jumlah kelapanya masih kurang. Mudah-mudahan setelah seluruh bupati tanam kelapa, nanti di akhir 2029 bisa dibangun 1 di Sulawesi Selatan. Nah, ini sudah ekspor ke China. China, India, Eropa ada pergeseran pangan. Pergeseran pangan yang dulunya itu dari susu sapi bergeser ke kelapa. Nggak tahu dokter-dokter ini terbaik katanya. Nah, nilainya total 5.000 triliun baru kelapa. Kemudian CPO kita menguasai dunia. Ini tadi yang jadi bensin dan solar. Mana CPO kita? Kita kuasai dunia. 58 Malaysia sebagian besar kita punya, bisa 60-70%. Kita mensuplai dunia. Nah, ini bisa jadi solar, bisa jadi sabun, bisa jadi bensin. Ekspor kita, Bapak Ibu, kalau kita hentikan ekspor nanti, terhenti, katakanlah, apa yang terjadi di negara lain? Tidak ada bahan baku, pabrik terhenti, terjadi pengangguran. Ini bisa diberkeningkan pada dunia. Inilah kemarin sempat Macron, kami dampingi Bapak Presiden ketemu dengan Prancis. Pertama mengatakan bahwa kita tidak impor karena environment, lingkungan terganggu di Indonesia. Presiden, aku ditanya dulu, bagaimana Pak? Kita jadikan solar, Pak. Kalau perlu minta maaf, tahun ini saya tidak ekspor lagi ke Eropa. Berapa kita tarik? 5 juta ton jadi solar. Hari ini sudah terjadi. Terus kita hentikan pada negara yang tidak mau. Eropa cuma 2,3. Apa langsung Macron Presiden sampaikan, iya, kebetulan itu kami mau jadikan solar. Langsung kaget, panik. Sekarang tidak jadi di ban. Tahu permintaannya sekarang naik tinggi. Ini ilmu kami dapat dari Brasil. Brasil dia permainkan dunia gula dan etanol. Kalau harga gula naik, dia hantam gula. Kalau etanol naik, dia hantam jadikan etanol. Dan itu aku belajar, kebetulan saya dekat dengan menterinya, aku belajar dari Brasil. Ini kita dunia bisa genggam. Kenapa? Indonesia subur, khatulistiwa lewat di kita. Orang krisis air, kita air tumpah. Bahan baku, energi dengan pangan, dilempar tubuh. Nah, ini kebetulan saya jemput, tahu beliau, saya belajar, beliau tamat elementary school, tidak, hanya kelas 4 SD. Dia jadi buruh, tangannya lepas, mau ke dokter tidak ada yang mau biaya, tidak mau ada yang mau rawat. Dokter terakhir yang rawat, kamu berjuang keras, kamu petarung, kamu pasti bisa. Dua periode jadi presiden, ini periode ketiga. Artinya apa? Kalau manusia ditekan itu pasti jadi. Apalagi kalau Ika, Unhas ditekan habis, pasti dia menjadi petarung. Ini orangnya baik banget, orangnya baik banget. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi baru kelapa kita bisa 5.000 triliun. Kemudian masuk ke CPO itu bisa 10.000 triliun. Ada satu yang tidak pernah terpantau, gambir. Ada pala. Dulu dunia menyerang ke Indonesia karena rempah-rempah, bukan tambang. Ini namanya Dr. Maki dari Andalas. 5.000 triliun. Bisa tinta pemilihan, sabun, tinta, sabun, kemudian sampo, itu yang processing adalah Cina. Hilirisasi adalah Cina. Bukan Cina, India. India mengekspor ke negara Eropa. Ini bisa. Ini hasilnya. Nilainya 5.000 triliun. Next, ini. Yang umur 50 ke atas, perhatikan nomor 2. Kecuali Prof. Armin. Enggak, belum butuh. Nah, ini juga 5.000 triliun. Tadi 15, itu 25.000 triliun baru 3. Kalau 20.000 triliun itu 7 tahun APBN di Indonesia. Tapi kita gandengan tangan.
Kita bersama-sama. Tidak mungkin ini jadi, maaf, kalau hanya bupati bergerak, enggak jadi. Gubernur bergerak, enggak jadi. Pemimpin saja bergerak, enggak jadi. Tapi rakyat yang harus bergerak. Terutama anak muda milenial yang harus bergerak. Bapak Ibu sekalian, tahu kalau kenapa kita fokus di pertanian? Karena 60% bergerak pertanian, jasa pertanian itu 20%, 80%. Ini kalau bergerak 1900 ini penelitian ya, 1900 uang bergerak di pertanian itu di ujung bergerak 57.000 triliun. Kalau ini kita angkat tidak usah 100 kali lipat seperti tadi, ini 10 kali lipat, ini menjadi 570.000 triliun. Itulah saatnya nanti Indonesia tinggal landas menjadi superpower dan kita bisa mendikte negara lain. Clear, real. Sekarang sudah selesai 3, kita lanjutkan. Nah, untuk Ika, teman-teman doakan, izinkan kami mengabdi, minta maaf kalau saya tidak bisa sapa. Teman-teman juga kalau mau bertamu minta maaf, harus rombongan. Kadang juga teman-teman SMS, aku minta maaf teman, aku mengabdi pada negara. Negara membutuhkan kinerja terbaik. Ini ada 286 juta kami jaga 24 jam pangannya. Satu bermasalah, Ketua IKA dihujat seluruh Indonesia. Satu aja kelaparan. Jadi izinkan kami mengabdi, karena ada juga sahabatku di kos-kosan, di SMS, selamat Pak Menteri, aku jawab terima kasih. Besoknya sudah sarapan Pak Menteri. Minggu depan dia SMS lagi, dia pikir saya masih anak kos-kosan. Terakhir saya beritahu teman, aku sudah jadi menteri, ini milik Republik Indonesia, bukan lagi di kos-kosan. Jadi aku juga maklumi, karena dia belum pernah menteri. Bagaimana pusingnya jadi menteri. Itu bupati minta maaf kalau aku minta 5-10 orang datang. Dari NTB kemarin 25 orang bupati datang. Bukan karena saya hebat, tapi kami pelayan, kami pembantu rakyat Indonesia. Kami pelayannya rakyat Indonesia. Jadi IKA juga kadang, wah sombong nih karena ketua IKA kita. Coba saya tidak menteri, siang malam saya jawab SMS-nya. Kalau perlu kita dansa tiap malam, menyanyi tiap malam. Tapi kami sibuk, mengatur waktu istirahat saja susah. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Oh ini teman-teman ya, ya datang saja. Kalau mau datang rombongan, ya. Kalau biasa tiket susah minta sama Ustaz Soca, karena atas nama menteri biasa agak cepat itu dilayani oleh Garuda atau yang lain. Bapak Ibu sekali lagi aku minta maaf, semua capaian ini karena Bapak Ibu. Saya bukan siapa-siapa, saya seorang diri, tanpa kolaborasi tidak mungkin kita capai seperti hari ini, gak mungkin. Gak ada orang berhasil itu sendirian, gak ada. Ini saya perkenalkan, ada Dirjen dari Sulawesi Selatan, Prof. Fajri. Ini anak IKA. Ini ada Dr. Taufik. Ini jago-jago. Ada juga Pak Nas. Ini dari Jepang, tapi alumni IKA. Waktu dulu bukan saya menteri, dia ikut alumni Jepang. Begitu saya ketua alumni, saya menteri, ikut alumni IKA. Itulah enaknya berika kalau masih terhormat. Bapak Ibu, kalau kita lemah, maaf Prof, yang saya pahami, aliran bernegara ada 3. Itu ideologi, itu diperdebatkan 70 tahun. PKI, Pancasila, atau Islam. Kita selesai Pancasila. Berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi, mau kepala desa tidak ada uang, wassalam. Mau jadi DPR tidak ada uang, wassalam. Mau jadi, pokoknya uang. Terus berikutnya realisme. Nah ini realistis. Mau lihat tingkat dunia Trump. Trump memberikan tarif pada Kanada. Memberikan tarif pada Meksiko. Padahal dia koalisinya. Dia kasih tarif. Realisme. Terakhir survival. Harus kita bertarung, harus kita bertahan. Kalau mau hidup biasa-biasa, kerjanya biasa-biasa.
Tapi kalau luar biasa harus kerja keras. Survival sekarang. Nah, karena Ketua IKA Menteri Pertanian setiap ketemu langsung ada yang peluk saya, gubernur, saya istriku dari Unhas. Dihubungkan dari Kalimantan. Ada bupati, anakku dari Unhas. Jadi saya keluarga IKA Unhas. Saya ketemu di Jambi, bukan Jambi, Sumatera Utara. Pak, dulu saya, saya lupa. Dulu saya masuk Unhas, tapi semester 3 saja. Saya berhenti, saya pindah jadi tentara. Jadi ini pangkat Brigjen langsung peluk. Aku alumni Unhas. Apa hikmah, apa kesimpulan di balik itu? Kalau Anda sukses, sahabat bertambah, alumni bertambah. Tapi kalau gagal, sepupu pun tidak mengaku. Ditanya sepupu, mungkin. Padahal kita dari Nabi Adam, sepupu semua. Yang lucu di Surabaya, main-main, ada satu pejabat, Pak Menteri kita sepupu. Saya bilang, oh iya, dari Nabi Adam. Oh betul itu. Jadi banyak yang mengaku kalau kita, waktu kami miskin, dihina, sembarang dilakukan orang. Dan kalau ada kursi paling belakang, Kak Cok, kita di situ. Saya masih ingat Kak Cok, jangan tersinggung Kak Cok ya. Bapak wali kota, tapi saya kunyu-kunyu jadi duduk di belakang. Yang duduk di samping, yang naik mobil semua. Iya, suatu saat aku beli mobil juga. Gak boleh ini dibiarkan kehidupan seperti ini. Diklaro Kak Cok mungkin lupa, bapak kau wali kota top, senior kita. Kita duduk di belakang, kursi paling belakang. Begitu ada tamu lagi, saya disuruh berdiri. Pak, kalau bisa berdiri, karena dilihat kita sepatu tidak matching semua dengan ke bawah, kalau bisa berdiri di belakang. Kak Cok itu lupa. Kak Cok, sorry, sudah menteri nih yang duduk di belakang. Tapi itu benar. Benar itu. Jadi IKA harus terdepan kalau mau diperhitungkan di tingkat nasional maupun dunia, dan perguruan tinggi harus terdepan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.